الحمد لله الذي جعلنا الإسلام العقيدة وجعلنا الإيمان الكميلة وجعلنا تنرا في قرية مطمئنة وجعلنا إندونيسيا في بلدة مستقلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat Masjid Uswatun Hasanah yang Allah muliakan. Pertama-tama tiada kata yang paling indah, marilah di hari yang mubarakah ini lisan kita selalu memuja dan memuji kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati, zat yang maha suci, zat yang maha memenuhi seluruh kebutuhan hambanya dari sejak kehidupan dunia yang fana ini sampai nanti kehidupan akhirat yang kekal abadi. Salawat dan salam pasti Allah akan limpah curahkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup karena agama, kita hidup untuk agama, dan kita ingin kembali menghadap kepada Allah dengan nilai-nilai agama. Tapi apalah jadinya ketika agama di akhir zaman ini telah rusak, ketika tuntunan menjadi tontonan, panutan menjadi satu fitnah, maka di akhir zaman ini setiap kita tentulah ingin mengakhiri dalam kehidupan ini dan mengisi dalam kehidupan ini terbawa sampai nanti lepasnya ruh dari badan menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa iman, tentu dengan nilai tuntunan agamanya ya Allah subhanahu wa ta'ala. 14 abad yang lalu lebih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhawatirkan akan rusaknya agama di akhir zaman, sehingga tidaklah berlebihan ketika baginda Rasul mengatakan, apa kata beliau? Afatuddin salasatun, rusaknya agama, hancurnya agama, porak-porandanya aturan agama, itulah 3 perkara. Apa yang pertama kata beliau? Kata baginda Nabi, perusak agama yang menjadikan aturan agama menjadi porak-poranda, yang pertama kata beliau adalah faqihun fajirun, orang faqih yang bermaksiat, orang alim yang banyak melakukan
kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqihun fajirun, itulah pertama kelompok yang di akhir zaman ini akan merusak dan menghancurkan agama. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Orang faqih, orang alim yang menjadikan kealimannya, yang menjadikan ilmu agamanya, yang menjadikan ilmu nurullah itu digadaikan dengan hawa nafsunya. Bukankah orang alim itu tinggi derajatnya di sisi Allah? Bukankah telah Allah yang menjanjikan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Tapi kalau ilmu digadaikan dengan hawa nafsu, ilmu dijual berikan dengan dunia, entah itu dengan pangkat, kedudukan, kemewahan kehidupan dunia, maka setinggi apapun ilmu yang dia punya, toh dia akan jatuh dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sindiran para ulama hikmah. Apa kata ulama hikmah? Hiya dunya aqallum minal qalil wa asyikuha adzallum minal dzalil. Barang siapa orang yang kebembat kepada dunia, barang siapa orang yang tersirat dengan dunia, barang siapa orang yang hatinya ta'aluk kepada dunia, maka sesungguhnya hiya dunya aqallum minal qalil. Dunia itu kecil, bahkan lebih kecil daripada yang kecil. Wa asyikuha, dan barang siapa yang cinta betul kepada dunia, adzallum minadz dzalil, maka dia hina, bahkan lebih hina daripada yang hina. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Hendaklah mereka yang diberi maqam ulama jadilah ulama, diberikan maqam umara jadilah umara, maka sesuai dengan maqamnya, maka akan beres dalam kehidupan ini. Tapi kalau sudah keluar daripada rel maqamnya, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini menjadi carut marut. Kenapa? Karena ulama keluar dari relnya, umara keluar dari maqamnya. Dan juga bukankah kata Imam At-Ta'ilah di dalam kitab hikamnya, beliau mengatakan, apabila ada seorang ulama yang dia menjadikan ilmunya dijual dengan dunia, maka derajat ulama itu, kata beliau, seperti seekor burung elang yang terbang tinggi sekali, yang kemudian burung elang itu menatap ke bawahnya, dia lihat bangkai, dia lihat dunia, yang kemudian dia menukik, jatuhlah derajat burung elang itu. Itulah ulama yang menurunkan ilmu yang sangat mulia dengan daripada sesuatu yang hina, yaitu dunia ini. Maka kalau ulama bukan lagi berperan sebagai ulama, maka tamatlah dalam kehidupan ini. Maka jangan salahkan umat dikala apa yang dipatwakan ulama keluar daripada semestinya, yaitu bimbingan yang menurut agama daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Simpel baginda Rasul mengatakan, sebaik-baiknya umara adalah yang dekat dengan ulama, dan seburuk-buruknya ulama adalah yang dekat dengan umara. Kalau umara dekat dengan ulama, jelas yang dimiliki ulama setidaknya dua perkara. Pertama, ulama punya doa mustajabun, dan yang kedua, ulama punya ilmu yang barakah. Maka kalau umara dekat dengan ulama, pemimpin dekat dengan alim, maka dia tidak lain dan tidak bukan ingin mempunyai dan diberikan dua perkara ini. Entah dia minta nasihat dengan ilmunya, entah dia mohon izin dan restu dengan doanya. Maka kata Nabi, sebaik-baiknya umara adalah yang dekat betul dengan ulama. Dan kata Nabi, seburuk-buruknya ulama adalah yang dekat dengan umara. Kenapa? Karena setidaknya ada dua perkara yang dimiliki oleh umara, yaitu pangkat dan juga dunia, kehidupan yang serba mewah. Harta dan tahta itulah dicari kepada umara. Maka kalau seorang ulama dekat dengan umara,
seorang ahli agama dekat umara, dia jauh dari umat, dia merapat kepada umara, setidaknya dua perkara yang dia inginkan. Satu, entah dia ingin tahta kalau dia sudah punya harta. Keduanya mungkin boleh jadi dia ingin tahta dan juga harta. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang Allah muliakan, pakihun fajirun, orang pakih, orang alim yang maksiat kepada Allah. Artinya apa? Dia menjual ilmunya demi daripada hawa nafsunya dalam kehidupan dunia tanpa niatan untuk menegakkan agama Allah dengan ilmunya. Inilah awal mulanya kehancuran daripada agama. Yang kedua, kata Nabi, penyebab hancurnya agama, penyebab rusaknya agama, kata Nabi, wa imamun jairun, pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak menggunakan kepemimpinannya untuk kemaslahatan umat. Dia zalim kepada pemimpinnya, dia zalim kepada yang dipimpinnya. Bukankah kita tahu setiap kita nanti akan dipertanyakan tentang apa saja yang kita pimpin? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ar-ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban bagaimana cara dia memimpin. Suami adalah pemimpin untuk keluarganya. Kemaslahatan keluarga terletak kepada kualitas suami. Sahibul wilayah adalah pemimpin wilayahnya. Rusak dan baiknya wilayah tergantung sahibul wilayahnya. Ra'isul bilad, seorang pemimpin yang lebih besar, entah dia perdana menteri, entah dia presiden, kalau dia tidak memimpin sesuai dengan koridor yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tunggulah musibah di mana-mana, bencana merajalela. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya rusak, maka tatanan agama pun akan rusak. Kalau tatanan agama rusak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada alasan untuk tidak mengirim bencana kepada itu negeri. Kaum muslimin rahimahumullah, sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata satu negeri dia amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, yakin Allah akan turunkan pintu-pintu berkah baik dari langit maupun dari dalam bumi. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau mereka mendustakan ayat Allah, mereka menjadikan Allah sebagai lucon, mereka menjadikan agama sebagai pelampiasan hawa nafsu, maka seluruh perkara yang mereka ikhtiarkan akan menjadi bala bagi mereka sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang Allah muliakan, perusak agama menjadi agama hancur. Yang kedua, kata Nabi, wa imamun jairun, pemimpin yang zalim kepada apa yang dia pimpin. Yang ketiga, kata Nabi, perusak agama adalah wa mujtahidun jahilun, orang yang berijtihad. Mujtahid adalah seseorang yang beristihad, mengerahkan seluruh kemampuannya, baik ilmunya, baik akalnya digunakan untuk memproduk satu hukum. Tetapi orang ini adalah orang yang penuh dengan kejahilan, maka produk hukum yang dilahirkan itu pun hukum jahiliyah. Maka mustahid seperti ini boleh jadi dia kapasitasnya sebagai seorang mustahid dengan kejahilannya, dan juga boleh jadi maknanya dia beristihad menentukan satu hukum yang kemudian dia juga yang melanggar hukum tersebut. Dia sudah berludah yang kemudian lain waktu dia ambil ludah tersebut. Maka mustahid seperti ini, kata sindiran Al-Imam Ithaqillah kembali dalam kitab hikamnya, apa kata beliau? Apabila ada seseorang yang sebelum kealimannya sempurna, yang kemudian masyarakat menanyakan hukum kepadanya, ramai masyarakat bermunajat memohon hajat kepadanya tentang pertanyakan hukum,
Maka kata Al-Imam At-Ta'ilah, mujtahid seperti ini, apa yang dikatakan kepada umatnya, apa yang dikatakan kepada masyarakatnya, bahwa samun qatil itu seperti racun yang mematikan. Kenapa? Karena jawaban dan juga fatwanya boleh jadi berisi kejahilian atau keduanya, yaitu dia menelan ludahnya sendiri, artinya hukum produknya semau dia. Dia punya ilmu dan istihad, tetapi dia lemah dalam pada kekuatan. Maka dengan itu dia boleh jadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mensyiarkan yang dilarang Allah, dan boleh jadi dia melarang apa yang Allah kehendaki dari jalannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat Masjid Uswatun Hasanah yang Allah muliakan. Maka dalam kejadian beberapa bencana, baik dulu tsunami di Aceh, yang kemudian menyusul dengan tsunami di Lombok, dan baru-baru ini tsunami gempa yang menimpa daripada kota Palu. Ini itibar buat kita. Kita jangan merasa kita jangan merasa aman dengan apa azab yang Allah turunkan. Boleh jadi kalau mereka meninggal karena tsunami, kalau mereka meninggal karena gempa, boleh jadi mereka meninggal dalam keadaan membawa iman. Al-yawmul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadati wal ismati min kaidi syaitan, yaitu hari di mana seorang hamba meninggal dunia, lepasnya ruh dari badan, dipanggil menghadap kepada Allah bil iman, dalam keadaan iman. Fahuwa yaumul id, maka orang tersebut adalah orang yang bahagia, dalam arti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Boleh jadi kita bersedih dengan tsunami, boleh jadi kita berduka saudara-saudara kita ditimpa musibah. Apakah kita tidak berduka dengan seduka-dukanya dikala banyak ulama-ulama yang bisa menggelincirkan akidah kita, yang bisa membawa kita kepada jalan yang sesat? Maka simpel untuk mengetahui hal itu, sebagaimana rujukan Al-Imam Syafi'i, kata beliau, kalau kau ingin kenal kepada ulama, mana ulama yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul dan mana ulama akhirat, lihat daripada terjang kehidupannya. Kalau dia disukai oleh orang-orang kafir, dia dekat dengan orang-orang munafik, dia mesra dengan orang-orang jahiliyah, dia asik berduaan dengan orang-orang yang jauh dengan Allah, maka sesungguhnya ulama itu adalah ulama Dan sebaliknya kata Imam Syafi'i, kalau kau ingin mengenal dengan ulama akhirat, ulama yang benar-benar menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, kau lihat dalam kehidupannya. Kalau dia dibenci dengan orang kafir, dia dibenci orang munafik, dia dicaci maki orang-orang jahiliyah, maka sesungguhnya ulama tersebut adalah ulama akhirat. Kau ikuti dia, maka kau dah selamat akan dari dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang Allah muliakan, mudah-mudahan dalam kehidupan akhir zaman ini kita berdoa kepada Allah, kurun kita ini terlepas dari perkara-perkara yang dapat merusak agama, baik orang faqih yang bermaksiat, ataupun para imam yang zalim, ataupun para mujtahid yang bodoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.